Kita telah sampai di zaman itu. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah. Dan kita sudah sampai di mana zaman ini adalah zaman yang orang itu bermaksiat tidak seperti dulu. Kalau dulu orang itu bermaksiat, berbuat salah itu mereka malu, masih punya malu. Di zaman ini mereka sudah terang-terangan berbuat maksiat, bahkan mereka menguploadnya di sosial media dan mereka berbangga atas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, Masjid Ukhuwah Islamiyah yang insyaallah mubarakah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memuja Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang nikmat itu banyak yang tidak kita sadari. Yang kalau di total nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka niscaya kita tidak akan dapat untuk menghitungnya. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung apa yang telah kami berikan kepadamu, apa yang telah nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, la tuhsuha, maka tidak akan dapat kita untuk menghitungnya. Kemudian yang kedua, marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, yang seharusnya menjadi role model kita, yang seharusnya menjadi contoh bagi kita dalam kita menjalani keseharian kita, dalam kita meniti kehidupan kita, dalam kita memperjalankan kehidupan kita yang penuh dengan banyak intrik, penuh dengan banyak godaan, penuh dengan banyak keronjalan. Seharusnya kita mengidolakan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mencontoh bagaimana beliau kesehariannya. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, kita sekarang sudah sampai di zaman di mana banyak dawuh-dawuh dari Allah Subhanahu wa taala, banyak janji-janji Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga banyak sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah terbukti di zaman ini.
Kita sekarang sampai di zaman di mana semua itu terasa mudah. Informasi-informasi itu mudah didapatkan. Kebaikan-kebaikan itu mudah untuk dikerjakan. Begitu pula dengan keburukan dan kemaksiatan kepada Allah juga mudah dikerjakan. Kita sampai di zaman di mana zaman ini berkumpul semua kemaksiatan-kemaksiatan umat terdahulu yang telah diazab oleh Allah. Umat Nabi Hud, yaitu kaum 'Ad, dengan kemaksiatannya yang berupa LGBT, suka dengan sesama jenis. Di zaman ini ada banyak merajalela. Bahkan mereka sudah terang-terangan bagaimana mereka menyerukan bahwa aku ini punya hak untuk seperti ini. Bagaimana dulu di zaman Nabi Soleh, umatnya kaum Madian, mereka kemaksiatannya mengurangi timbangan. Di zaman ini banyak, baik yang dari hanya ngurangin timbangan saja sampai korupsi skala besar, baik yang mereka sembunyi-sembunyi ataupun mereka yang menampakkan terang-terangan. Kita telah sampai di zaman itu. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah. Dan kita sudah sampai di mana zaman ini adalah zaman yang orang itu bermaksiat tidak seperti dulu. Kalau dulu orang itu bermaksiat, berbuat salah itu mereka malu, masih punya malu. Di zaman ini mereka sudah terang-terangan berbuat maksiat, bahkan mereka menguploadnya di sosial media dan mereka berbangga atas itu. Kita hidup di zaman ini. Nah, sekarang apa yang menyebabkan itu terjadi? Ternyata itu adalah terjadinya karena kurangnya iman dalam seorang hamba. Apa faktornya? Kurangnya malunya dia kepada Allah, bahkan dia tidak memiliki rasa malu kepada Allah. Hal ini senada dengan sabdanya Rasulullah, al-haya'u minal iman, kata Rasulullah. Malu itu adalah sebagian dari iman. Dan Rasulullah bersabda di hadis yang lain, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak memiliki rasa malu, kalau kamu sudah tidak memiliki rasa malu lagi, fasna' ma syi'ta, kata Rasulullah, maka karepmu terserah kamu mau berbuat apa. Tentunya terserah di sini ini bukan ya wis terserah mau berbuat apa, tidak. Terserah di sini ini bukan memubahkan perbuatan dia, tidak. Akan tetapi terserah di sini adalah, kata Rasulullah, terserah ancaman Rasulullah kepada orang yang tidak memiliki rasa malu. Fasna' ma syi'ta, berbuatlah sesukamu. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah. Perempuan-perempuan yang tidak memiliki rasa malu di zaman ini banyak. Mereka melenggak-lenggok dengan anggunnya, merasa bahwa diri mereka itu bangga menjadi pusat perhatian. Mereka dengan entengnya mempertontonkan aurat mereka di depan umum dengan dalih untuk menggait engagement semata, dengan dalih untuk kepopuleran semata. Banyak. Apa yang mendasari hal itu? Tidak ada rasa malunya dia kepada Allah. Laki-laki yang tidak memiliki rasa malu kepada Allah di zaman ini banyak. Apa contohnya? Kalau dulu kita banyak melihat bahwasannya orang yang agak melambai, laki-laki yang agak melambai, dia itu masih memiliki malu.
Akan tapi kita lihat pada zaman ini, di era sosial media sekarang, maka mereka itu orang-orang yang tidak memiliki rasa malu, laki-laki itu dengan terang benderangnya mereka mengatakan bahwa aku lebih baik menjadi perempuan saja. Ya sudah, begini kodratku, mau bagaimana lagi. Mereka berbangga akan hal tersebut. Dan itu mereka gunakan untuk menggait popularitas mereka. Mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri-istri yang tidak memiliki rasa malu kepada Allah. Di era sosial media ini banyak dari mereka istri-istri yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, rasa malu kepada Allah, mereka tidak memilikinya. Mereka mengumbar aib-aib keluarga mereka. Mereka mengumbar cerita dalam rumah tangga mereka. Dapurane iki diumbar nang dindi. Cerita yang hanya orang rumah saja yang boleh tahu, mereka umbar kemana-mana. Dengan dalih bahwa mereka ingin orang lain itu jangan seperti saya. Salah. Suami-suami yang tidak memiliki rasa malu kepada Allah di zaman ini banyak dari suami kepala rumah tangga yang menjadi dayuth. Apa itu dayuth? Ad-dayuth di dalam Alkitab Kabair, dosa-dosa besar itu termasuk dalam urutan ke-34 dosa besar Al-Kabair yang berbunyi ad-dayuth. Apa itu ad-dayuth? Suami-suami kepala rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan ketika anggota keluarganya, istrinya, anaknya, anggota keluarganya berbuat kemaksiatan kepada Allah. Hati-hati, termasuk dosa besar ad-dayuth. Maka dari itu hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, di momen yang mubarakah ini, marilah kita mohon kepada Allah, kita perbaharui keimanan kita kepada Allah. Kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, memberikan kita rasa malu, sehingga kita bisa terus beriman kepada Allah. Karena orang yang punya rasa malu itu, insya Allah dia akan terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Karena orang yang memiliki rasa malu, dia akan berpikir dua kali ketika dia ingin melakukan kemaksiatan kepada Allah. Aku iki didelok ambek Gusti Allah, apa yo wani? Maka betullah Allah dawuh di dalam Al-Quran di surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah. Qu anfusakum, dirimu, jagalah dirimu dulu. Wa ahlikum nar, dan jagalah keluargamu. Dari apa? Dari panasnya api neraka. Maka itu hadirin sekalian dirahmati Allah, di momen yang mubarakah ini, marilah kita perbaharui kembali apa-apa yang telah usang dalam diri kita, keimanan kita, kemudian rasa malu kita perbaharui lagi, kita perkuat lagi, agar kelak kita bisa menuai manisnya iman. Karena ganjaran bagi orang beriman itu, wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannat, sangat besar sekali. Ganjaran bagi orang yang beriman kepada Allah adalah surga. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahil malikil alam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah. Mari di momen yang mulia ini kita perbaharui lagi niat kita. Kita perbaharui lagi keimanan kita kepada Allah. Kita perbaharui lagi niat kita membina rumah tangga kita. Karena apabila rasa malu itu tidak ada pada diri kita, maka kita akan celaka. Baik di dunia ataupun di akhirat. Kepala rumah tangga, suami yang tidak memiliki rasa malu di dirinya, maka dia akan menjadi dayuth. Tidak ada kecemburuan baginya ketika keluarganya itu bermaksiat kepada Allah. Itu di dunia. Di akhirat bagaimana? Dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam orang-orang yang diharamkan kepada dia untuk dimasukkan ke surganya Allah. Sungguh rugi bagi kita dikala kita masih diberikan kesempatan hidup dan kita masih tenang-tenang saja dengan kondisi kita yang sekarang. Sungguh rugi bagi kita apabila kita nanti meninggalkan dunia ini dan kita tidak termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah surga. Sungguh rugi bagi kita orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah berupa kesehatan, kesempatan, tapi kita tidak dapat untuk memaksimalkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, sisa umur kita tidak ada yang tahu. Ketika kita masih diberikan kesempatan, maka saat itu jugalah manfaatkan untuk kembali memperbaharui iman kita ke Allah, untuk kembali menambah ketakwaan kita kepada Allah, untuk menasehati saudara-saudara kita tentu dalam hal kebaikan. Dan menasihatinya pun itu dengan cara yang baik. Apabila ada saudara-saudara kita yang terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka kita sebagai muslim wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kita membantu mereka, jangan dijauhi. Orang-orang yang terdampak kehilangan rasa malu mereka, ketika kita menjauhi mereka, lalu siapa yang akan mengangkat mereka dari jurang tersebut? Jangan dijauhi, rangkul mereka. Bukan hanya dirangkul saja, ajak mereka ke jalan yang benar. Memang hidayah itu milik Allah, tetapi kita bisa mengusahakan. Dan ketika kita berhasil untuk membawa saudara-saudara kita yang berada dalam jurang tersebut kembali ke jalan yang benar, ganjarannya itu sangat luar biasa. Dan sungguh rugi bagi kita kalau kita tidak mengambil kesempatan itu dan kita nanti termasuk orang-orang yang muflisin, orang-orang yang khasirin nanti di yaumil qiyamah. Maka kita minta kepada Allah agar Allah melembutkan hati kita, agar Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung,
dan tidak menjadikan kita orang-orang yang minal khasirin wal muflisin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qarib mujibud da'wati ya qadirul hajat. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa ghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qu'udana wa sujudana wa du'aana ya mujibas sa'il wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.